Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya membuat video tentang soal UT PPG PGSD tentunya, dan ini merupakan part yang ketujuh. Nah, part ketujuh ini sedikit berbeda dengan part sebelumnya. Sedangkan part sebelumnya itu saya lebih mengarah ke pedagogik. Nah, buat part ketujuhnya ini sekarang lebih ke mata pelajarannya. Dan mata pelajaran yang pertama yang saya bahas adalah bahasa Indonesia, dan di sini saya mengambil kisi-kisi yang ini. Nah, jadi kisi-kisi yang barusan tersebut itu berdasarkan UP PGSD tahun 2020. Nah, untuk segmen kali ini itu terdiri dari dua segmen. Kenapa dua segmen? Karena segmen yang pertama nanti bakalan saya bahas tentang materi maksud saya materi yang terkait dengan kisi-kisi yang tadi. Nah, materi yang ini itu saya ambil dari KB1, tentunya modul yang dipakai untuk belajar di PPG. Nah, untuk yang keduanya nanti ada 10 soal yang saya lampirkan, atau istilahnya kita latihan soal, dan beberapa soal ini saya ambil dari beberapa referensi. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa bahasa Indonesia itu soalnya panjang-panjang, jadi mungkin nanti durasinya agak lebih panjang. Kemudian nanti kita lebih baik berdiskusi, karena bahasa Indonesia ini biasanya optionnya itu mirip-mirip, kemudian biasanya pasti bakalan ada perbedaan jawaban karena tanggapan kita terkait dia dengan materinya kadang berbeda-beda. Jadi tidak ada salahnya kita diskusi. Mari kita memulainya. Oke teman-teman, mari kita sedikit menguraikan tentang materi ini, yaitu tentang ragam teks. Di mana ternyata untuk ragam teksnya ini ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari, dan ini menurut saya cukup banyak, tapi tidak masalah, yang penting niat kita belajar. Insya Allah pasti bakalan ada saja yang kita ingat. Nah, di sini ragam teks itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada teks faktual, kemudian ada teks cerita, kemudian ada teks tanggapan, dan ada teks normatif. Nah, masing-masing teks ini ternyata ada teks lagi gitu yang perlu kita pelajari. Misalnya kayak teks faktual. Nah, teks faktualnya ini ada ternyata teks deskripsi juga perlu kita pelajari, sama teks prosedur juga perlu kita pelajari. Nah, kemudian untuk bagian dari teks ceritanya ini ada teks cerita ulang, kemudian ada anekdot, kemudian ada asplum, kemudian ada naratifnya. Nah, sedangkan teks tanggapan ini lebih mengarah ke teks eksposisi dan teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir ada teks normatif. Ini sepertinya tidak ada bagian di bagian rangkuman untuk ragam teks di sini. Nah, di sini perlu teman-teman lebih mengarahkan ke teks deskripsi sih sebenarnya menurut saya. Kemudian lebih mengarah ke eksposisi, dan ada eksplanasinya juga. Dan ada beberapa tambahan menurut saya perlu kita pelajari adalah teks persuasif. Nah, karena teks persuasifnya ini biasanya nanti bakalan keluar juga, karena ada beberapa guru PGSD tentunya, kebetulan juga kakak saya juga PGSD, jadi kebetulan pada saat P3K saya mengikuti P3K untuk PGSD ini. Kebanyakan untuk bahasa Indonesianya memang ini membahas lebih mengarahnya ke teks eksposisi, kemudian teks eksplanasi, dan teks deskripsi. Dan ada beberapa cerita juga tentang bahasa Indonesia ketika UP itu ternyata teksnya lebih panjang, jadi ini kayaknya lebih mengarah ke teks eksposisi atau eksplanasi, dan bakalan nanti kita beri latihan soal yang bakalan saya sampaikan nanti setelah materi ini ya. Oke, kita beralih ke materi teks faktual aja, di mana teks faktual itu kan tadi ada deskripsi dan kalau tidak salah apa istilahnya, saya cek dulu. Oh ya, teks prosedural. Nah, jadi di sini kita aduh. Oke, jadi kita mulai membahas tentang teks faktual, di mana teks faktual itu pengertiannya adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Nah, jadi tanpa kita melihat pengertiannya saja, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa teks faktual itu bahwa sifatnya pasti nyata, dan ini pengertiannya menurut KBBI tahun 2018. Nah, jadi untuk teks faktual ini kan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teks deskripsi dan teks prosedur. Nah, jadi ada pengertian dari teks deskripsi ini adalah sebuah teks atau wacana yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objektif tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah
merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, jadi teks deskripsi ini juga poin penting yang perlu teman-teman perhatikan, karena ada beberapa juga yang keluar terkait dia dengan teks deskripsi. Kemudian untuk teks prosedurnya ini pengertiannya menurut Mahsun tahun 2018, yaitu tujuan sosial teks ini adalah mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan. Jadi mungkin ini semacam nanti biasanya suka keluar itu soalnya kayak soal-soal rumpang, kemudian soal-soal yang disusun-susun, kemudian kita susunannya itu terpisah, kemudian kita susun menjadi langkah-langkah yang memang layak untuk kita baca, ya. Next berikutnya ini terkait dengan teks tanggapan, dan ini teks tanggapan ini paling sering keluar, di mana pengertian dari teks tanggapan ini adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan atau kritik, komentar dan sebagainya, dan apa yang diterima oleh pembaca indera, kemudian bayangan dalam angan-angan. Nah, sedangkan teks tanggapan ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah teks eksposisi, di mana teks ini berisi paparan gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Kemudian ada strukturnya, yaitu tesis atau pernyataan pendapat dan alasan atau argumentasi serta pernyataan ulang pendapat. Jadi ini strukturnya. Jadi untuk teks eksposisinya ini lebih mengarah ke hal pribadi atau gagasan pribadi yang terkait dia dengan isu yang ada di masyarakat, ya. Ini perlu juga ada riset dari pakar, kemudian ada dari ilmu pengetahuan yang lain yang bisa kita ambil dari buku, tapi nanti ada subangsihnya, istilahnya argumen mereka, pro dan kontranya itu, ketika mereka memiliki pro dan kontra, kira-kira apa alasan mereka mengambil pro dan kontranya. Jadi nanti di eksposisinya ini ada pemaparan atau argumen secara pribadi yang dipaparkan dalam teks eksposisi. Nah, sedangkan teks eksplanasi, jadi teks eksplanasi itu lebih mengarah tentang penjelasan bagaimana fenomena alam, kemudian ada sosialnya atau pengetahuan dan budaya yang terjadi. Biasanya teks eksplanasi ini biasanya beralih ke kayak penjelasan longsor, kemudian tentang hujan, bagaimana hujan terjadi, bagaimana sistem peredaran darah di manusia, kemudian bagaimana detak jantung manusia, kemudian banjir, kemudian gempa dan segala macamnya. Ya, ini biasanya terkait dia dengan teks eksplanasi. Oke, berikutnya kita beralih ke teks cerita. Nah, jadi teks cerita ini tidak ada bagiannya yang dijelaskan pada modul ini. Jadi sedikit saya paparkan tentang pengertian dari teks cerita ini. Ini teks cerita ini adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, kemudian peristiwa, mengisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Ini Kraft tahun 2001 dan KBBI tahun 2018. Nah, di mana teks ini terdiri dari apa yang tadi yang saya sebut. Di sini tidak ada penjelasan yang bakalan saya jelaskan. Kita next berikutnya aja ke teks normatif. Nah, teks normatif ini lebih mengarah ke teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, kemudian norma-norma atau peraturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Nah, jadi untuk ragam teks ini mungkin hanya sedikit ini yang saya paparkan. Next kita nanti berlanjut ke soal-soal. Oke teman-teman, mari kita mulai membahas tentang soal untuk ragam teksnya ini. Nah, ini ada 10 soal yang saya ambil dari beberapa buku paket yang menurut saya ini ada kaitannya dengan ragam teks. Kita langsung saja mulai dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 144/PMK 05/2019 yang berisi pembiayaan perakiraan defisit APBN 2019. Nah, PMK itu dibuat sebagai respon pemerintah atas situasi ekonomi Indonesia yang tidak bisa lepas dari lesunya perekonomian global. Seluruh kantor wilayah pajak diimbau untuk terus memantau gejolak perekonomian dari dunia usaha di daerah masing-masing. Dalam PMK itu disebutkan bahwa defisit APBN 2019 untuk menambal beban defisit yang melampaui target itu digunakan tambahan pembiayaan melalui dana saldo, anggaran lebih, penarikan pinjaman tunai, dan penerbitan surat berharga negara. Nah, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah
A. Mengapa beban defisit tidak ditanggung oleh negara? Sedangkan yang B adalah mengapa pemerintah harus melakukan penarikan pinjaman tunai. Yang C adalah mengapa Menteri Keuangan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, sedangkan di sini mengapa kantor pajak memiliki kewenangan untuk mengawasi perekonomian. Nah, untuk soal nomor 1 ini perlu kita perhatikan di awal dan di akhir menurut saya, karena jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang C. Jadi mengapa Menteri Keuangan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan? Nah, nanti larinya kalau ada pertanyaan di option yang C ini, tentunya langsung saja kita beralih ke paragraf yang tersebut. Nanti bakalan ada penjelasannya di paragraf ini. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini sepertinya tidak terlalu sulit menurut saya atau mungkin teman-teman juga, karena ini udah jelas yang cocok adalah yang C. Kita beralih ke soal nomor 2. Suku Baduy terselip di antara banyaknya suku yang ada di Indonesia. Suku Baduy terbagi atas 2 golongan yang disebut suku Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam menjalankan tikuku atau aturan adat saat pelaksanaannya. Baduy dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan ketat. Nah, orang Kanekes atau orang Baduy dikenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang menutup diri dari dunia luar. Bahkan suku Baduy mempunyai keyakinan tabu untuk didokumentasikan, terlebih masyarakat yang tinggal di wilayah suku Baduy dalam. Meskipun demikian, ada satu masa saat masyarakat Baduy harus berbondong-bondong keluar dari wilayahnya dan menunjukkan diri pada dunia, yaitu pada saat melaksanakan tradisi sembah. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf adalah yang A adalah Baduy luar masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan ketat. Ini benar-benar salah. Berikutnya yang B adalah masyarakat Baduy harus keluar dari wilayahnya pada saat melaksanakan tradisi sembah. Benar. Kemudian yang C adalah orang Baduy dikenal sebagai salah satu suku yang terbuka terhadap dunia luar. Ini salah juga. Sedangkan yang D adalah suku Baduy luar mempunyai keyakinan tabu untuk didokumentasikan. Ini sepertinya salah juga. Jadi yang tepat adalah yang D tentunya. Jadi saya rasa ini teman-teman juga ketika baca soal ini dan pertanyaannya dan optionnya juga tidak ada yang terlalu mengecoh. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang D. Oke, kita beralih ke soal nomor 3. Setiap 2 tahun sekali pada bulan Sapar kalender Jawa digelar tradisi jolenan di Desa Somongari, Kecamatan Kaligaseng, Kabupaten Purworejo. Jolenan adalah sebuah pesta sebagai pesan kerukunan dan kebersamaan, menikmati berkah dari Yang Maha Kuasa. Dalam tradisi ini ada pawai jolen dan kesenian lokal sepanjang jalan desa. Jolen berupa gunungan yang dibuat anyaman, daun aren atau enau dengan rangka bambu dan gedebok pisang. Di sisi luar jolen dihiasi bermacam makanan ringan yang digantung di bilah bambu yang ditancapkan di dalam gedebok yang dipasang dalam dan di kerangka gunungan. Di puncak gunungan jolen ini biasanya dihiasi gagar mayang, kemudian wayang golek dan buah-buahan lokal. Di dalam jolen ini diisi dengan nasi tumpeng lengkap dengan ayam panggang, sayur dan buah. Semuanya mengandung maksud sebuah perwujudan atau gambaran bahwa daerah pegunungan Somongari kaya akan hasil bumi. Untuk pertanyaannya adalah ide pokok paragraf tersebut adalah yang A adalah pegunungan Somongari di Purworejo kaya akan hasil bumi. Sedangkan yang B adalah tradisi jolenan desa Somongari diadakan setiap bulan Sapar. Kemudian yang C adalah jolen berbentuk gunungan yang dibuat anyaman daun aren. Sedangkan yang D adalah puncak gunung jolen dihiasi agar mayang dan buah lokal. Oke. Jadi untuk soal nomor 3 ini optionnya memang benar kayaknya ya, semuanya optionnya. Tapi di sini yang diminta adalah ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Jadi ada gagasan utama yang bakalan kita buat menjadi teks dan dia tercipta beberapa uraian. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, jadi yang A ini adalah pegunungan Somongari di Purworejo kaya akan hasil bumi. Nah, ini untuk soal nomor 3 ini mungkin teman-teman juga sudah bisa menyeleksi mana ide pokok yang ada. Tapi di sini ada beberapa hal yang mungkin mengecoh. Yang mengecoh menurut saya itu adalah yang A dan yang B. Karena di sini ide pokok itu biasanya tercipta di awal paragraf dan biasanya di akhir paragraf. Nah, jadi perlu kita teliti benar-benar kalau ada
istilahnya pertanyaan semacam ini atau teks semacam ini. Misalnya gini, kita beralih ke soal option yang B. Option yang B ini kan tradisi jolenan desa Somongari diadakan setiap bulan Sapa. Jadi ini benar. Tapi di sini ini kan dilakukan hanya 2 tahun sekali. Jadi kalau yang optionnya yang B ini tradisi jolenan desa Somongari diadakan setiap bulan Sapar, berarti ini lebih mengarahnya berarti setiap tahun itu kan diadakan. Nah, jadi sekali lagi untuk option yang mengecoh itu benar-benar perlu diteliti ya teman-teman supaya tidak salah jawabannya. Jadi yang tepat yang tadi nomor 3 ini adalah yang A, di mana di sini saya sedikit menguraikan tentang ide pokok. Jadi ide pokok paragraf adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Kemudian berikutnya adalah setiap paragraf itu harus memiliki satu ide pokok. Kemudian istilah lain dari ide pokok paragraf adalah gagasan utama seperti yang saya katakan tadi. Berikutnya adalah dalam paragraf itu ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama yang biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi. Jadi benar-benar perlu diteliti. Next kita beralih ke soal nomor 4 dan ini lagi-lagi pertanyaannya atau soalnya terlalu panjang banget. Jadi bahasa Indonesia itu memang menguji kesabaran kita dalam membaca, kemudian menguji kita dalam menganalisis juga kira-kira jawabannya yang mana. Apalagi optionnya itu membingungkan karena mirip-mirip ya. Oke, kita baca aja. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan bencana kabut asap yang mencemari udara serta mengganggu pernapasan. Berikutnya dampak kebakaran ini tidak hanya dialami manusia tetapi juga orang utan yang memiliki susunan DNA nyaris sama dengan manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terdapat 328.700.724 hektar hutan dan lahan terbakar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Masyarakat dan hewan di daerah-daerah tersebut hidup dalam kepulan kabut asap. Nah, saat ada kabut asap, partikel debu dan karbon sisa pembakaran dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan reaksi alergi yang memicu infeksi seperti bronkitis dan pneumonia akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Infeksi saluran pernapasan atas terjadi di saluran napas bagian atas seperti di hidung, kemudian tenggorokan dan bronkia. Dengan memiliki kemiripan DNA dengan manusia, orang utan terancam penyakit yang sama dengan manusia. Nah, ringkasan yang tepat sesuai dengan bacaan tersebut adalah yang A, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan bencana kabut asap. Dampak kebakaran tidak hanya dialami manusia tetapi juga orang utan. Orang utan memiliki kemiripan DNA dengan manusia sehingga dapat terancam penyakit infeksi saluran pernapasan yang sama dengan manusia. Yang B, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat terdapat 328.724 hektar hutan dan lahan terbakar. Provinsi-provinsi yang terkena imbasnya yaitu di Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Masyarakat dan hewan hidup dalam kepulan kabut asap. Nah, sedangkan yang C di sini adalah Badan Nasional atau BNPB mencatat luas lahan hutan yang terbakar. Dampak kebakaran ini tidak hanya dialami manusia tetapi juga orang utan, kemudian masyarakat dan hewan hidup dalam kepulan kabut asap. Nah, di sini yang D adalah bencana kabut asap dapat mencemari udara dan mengganggu pernapasan. Saat ada kabut asap, partikel debu dan karbon sisa pembakaran dapat masuk ke saluran pernapasan. Akibatnya dapat menyebabkan reaksi alergi, kemudian memicu infeksi seperti bronkitis dan pneumonia akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, optionnya ini ada memang kaitannya dengan teksnya tersebut, tapi di sini yang diminta adalah ringkasan yang tepat. Nah, untuk ringkasan yang tepat menurut saya adalah yang B. Ini lebih ringkas, detail sih menurut saya. Tapi mungkin ada teman-teman yang berpikir yang C juga. Tapi saya rasa di bagian C-nya ini itu tidak ada penguraian tentang beberapa hektar lahan yang terbakar, karena menurut saya ringkasan juga perlu detail, jelas, dan padat. Jadi itu kesimpulan saya ketika saya memilih option yang B. Kita bebas diskusi, jadi tinggalkan komentar kira-kira soal nomor 4 ini menurut teman-teman jawabannya yang mana yang tepat.
Oke, kita beralih ke nomor 5. Sebuah studi menyatakan bahwa cara paling efektif untuk menerangi pemanasan global adalah dengan menanam banyak pohon. Menurut para peneliti, bumi masih memiliki cukup ruang untuk ditanami pohon sebanyak 3 triliun. Bahkan dengan berkembangnya kota dan lahan pertanian, masih ada tempat yang mencakup 3,5 juta mil persegi. Area ini kira-kira sama besarnya dengan luas Amerika Serikat. Studi yang dipublikasikan pada jurnal Science ini mengungkapkan bahwa dalam beberapa dekade, pohon-pohon yang baru ditanam tersebut nantinya mampu menyedot hampir 830 miliar ton karbon dioksida yang memerangkap panas dari atmosfer. Jumlah ini hampir sama dengan polusi karbon yang sudah diciptakan manusia dalam 25 tahun terakhir. Nah, tanggapan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah yang A adalah pemerintah dan masyarakat hendaknya bekerja sama untuk melakukan gerakan penanaman pohon secara rutin agar dapat mencegah pemanasan global. Sedangkan yang B adalah pemerintah dan masyarakat hendaknya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menemukan solusi pemanasan global. Sedangkan yang C adalah pemerintah harus melarang masyarakat mendirikan bangunan di lahan pertanian agar dapat ditanami pohon. Sedangkan yang D adalah pemerintah harus menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penebangan pohon secara liar dan di hutan. Nah, kira-kira untuk tanggapan yang sesuai untuk paragraf atau teks di nomor 5 ini kira-kira yang mana? Di sini menurut saya yang tepat adalah yang A, yaitu pemerintah dan masyarakat hendaknya bekerja sama untuk melakukan gerakan pemanasan pohon secara rutin agar dapat mencegah pemanasan global. Oke, next kita beralih ke soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita disuruh untuk menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang runut dan enak dibaca. Oke, jadi untuk yang pertama ini, guntinglah kardus mengikuti pola berbentuk persegi panjang sebanyak 5 sisi. Kemudian yang kedua adalah jahit semua pinggiran sisi kardus berbentuk persegi panjang tersebut dengan tali rapia dan jarum kasur. Sedangkan yang tiga adalah bungkus lagi kardus menggunakan plastik transparan supaya kardus lebih awet dan tahan air. Berikutnya yang keempat adalah setelah itu bungkus semua bagian dinding luar kardus yang sudah digunting menggunakan kertas kado. Yang kelima adalah setelah kelima sisi kardus dijahit, satukan tiap-tiap sisi dengan cara dijahit agar berbentuk tas. Sedangkan yang 6 adalah beri lubang pegangan dan beri tali pada tas kardus yang sudah jadi. Nah, urutkan yang tepat kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi petunjuk yang runut. Nah, jadi ini nomor 6 ini yang tepat menurut saya adalah yang D. Nah, untuk soal nomor 6 ini bukan kadang ya, pasti ada 1-2 yang keluar semacam ini. Tapi kalau soalnya semacam ini, istilahnya optionnya itu sudah kita perhatikan 1 dan 6-nya ini udah tertera, berarti ini kita lebih gampang untuk menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang benar. Tapi beda halnya ketika optionnya itu tidak memberikan kita option yang memang sudah disiapkan poinnya atau nomornya. Tapi biasanya untuk mengecoh kita atau kayak menyuruh kita untuk menganalisis gitu, pasti nanti urutannya dibeda-bedakan di setiap optionnya, sehingga kita perlu teliti benar. Tapi ini karena kalimat yang diacak ini benar-benar pernah kita alami, kayaknya tidak terlalu sulit lah istilahnya ketika kita mau menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Tapi beda halnya dengan kalimat yang diacak kemudian kita tidak pernah mengalaminya, mungkin butuh analisis yang ekstra dari teman-teman ya. Jadi tipsnya ya gitu, kita harus teliti memperhatikan setiap kalimat yang diacak. Oke, next kita berlanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 ini, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak pernah melakukan tes darah. Tes darah sangat penting untuk mengetahui kondisi tubuh atau deteksi dini suatu penyakit. Alasan orang Indonesia tidak melakukan tes darah beragam. 51%-nya adalah mengaku tidak ada klinik, kemudian tidak ada laboratorium atau rumah sakit terdekat yang melakukan tes darah. Kemudian sebanyak 24% responden mengakui takut, sedangkan 15% responden merasa belum memerlukan tes dan 7% lainnya beralasan keterbatasan biaya. Padahal melakukan tes darah secara teratur penting untuk menjaga kesehatan.
darah berfungsi sebagai pembawa nutrisi dan oksigen ke jaringan organ dan sel. Nah, simpulan isi paragraf tersebut adalah yang A adalah sebanyak 24% responden mengaku takut melakukan tes darah, sedangkan yang B adalah darah berfungsi sebagai pembawa nutrisi dan oksigen ke jaringan organ dan sel. Sedangkan yang C adalah sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata tidak pernah melakukan tes darah. Kemudian yang D adalah sebanyak 51% responden mengaku tidak ada klinik, laboratorium atau rumah sakit terdekat yang melakukan tes darah. Oke, untuk soal nomor 7 ini yang tepat untuk simpulannya menurut saya adalah yang C, yaitu sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata tidak pernah melakukan tes darah. Nah, jadi kalau soal pertanyaan semacam ini, apalagi tentang simpulan dan tanggapan atau lainnya, perlu teman-teman memperhatikan teks yang kita baca. Biasanya pertanyaannya itu biasanya nanti hal yang perlu kita perhatikan itu di awal dan di akhir paragraf, karena paling sering muncul simpulan atau tanggapan atau semacamnya itu biasanya di awal dan di akhir sebuah paragraf. Nah, tapi kadang juga ada yang muncul di tengah, tapi itu menurut saya tidak terlalu banyak yang dimunculkan di tengah paragraf. Jadi intinya di sini menurut saya atau saran saya, teman-teman lebih mengarah atau memperhatikan yang akhir dan awal dan akhir ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 ini saat ini mengajarkan kejujuran pada anak-anak menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh orang tua. Namun sepertinya tidak sedikit orang tua yang justru melakukan sebaliknya secara tidak disadari. Orang tua lebih sering mengerjakan hal-hal tidak jujur kepada anak-anaknya. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa anak-anak telah tumbuh dalam lingkungan yang secara tidak langsung memberi pelajaran untuk berbohong atau tidak jujur. Nah, di sini dalam struktur teks eksposisi, kutipan di atas dimasukkan ke dalam bagian A, rangkaian argumen, sedangkan yang B adalah penegasan ulang, yang C adalah tesis, sedangkan yang D adalah judul. Nah, yang benar untuk soal nomor 8 ini adalah yang C, ya ini termasuk tesis atau jawaban dari penulisnya. Nah, di mana perlu teman-teman ketahui ada beberapa struktur teks dari eksposisi. Jadi yang pertama itu ada tesis, yaitu pengenalan isu, kemudian ada masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Sedangkan yang kedua adalah rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Berikutnya adalah penegasan ulang, kemudian sebagai perumusan kembali secara ringkas atau penutup atau simpulan. Nah, jadi ini menurut saya yang nomor 8 ini yang disampaikan adalah tesis terlebih dahulu. Biasanya nanti di rangkaian argumennya itu menurut saya memang ada sisi yang bakalan disampaikan oleh penulis, tapi biasanya itu nanti ada beberapa alasan yang disertainya. Kemudian alasannya itu bisa mencakup tentang ilmu pengetahuan yang memang sudah ada, jadi tergantung banyak apakah sama atau tidak, atau biasanya para ahli atau beberapa referensi lainnya yang bisa dipaparkan. Jadi setiap argumen itu pro dan kontranya itu pasti nanti ada beberapa alasan yang disampaikan, dan itu pun harus ada buktinya yang ilmiah. Ya, jadi ini menurut saya yang soal nomor 8. Menurut teman-teman yang benar yang mana? Oke, kita beralih ke soal nomor 9. Ini yang pertama itu, mata akan menjadi lelah, buram, dan berair jika terlalu lama terpapar cahaya, terlebih saat menggunakan gawai terlalu lama. Sedangkan yang kedua adalah tidak jarang pula kelelahan menatap layar gawai menyebabkan kepala menjadi pening. Sedangkan yang ketiga adalah cahaya yang dipancarkan oleh layar gawai mengandung radiasi yang berbahaya dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Sedangkan yang keempat ini ada pada mata radiasi yang dihasilkan gawai akibat pemanasan gelombang radio yang terjadi yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan mata seperti katarak. Yang kelimanya adalah berdasarkan hal tersebut, para guna gawai sebaiknya membatasi penggunaan gawai dalam jangka waktu yang lama dan mengaktifkan gawai jika tidak digunakan, terutama saat istirahat. Nah, pertanyaannya adalah, kalimat berisi argumentasi yang mendukung pernyataan penulis ditunjukkan oleh kalimat nomor yang A 1 dan 2, yang B adalah 2 dan 3, sedangkan yang C adalah 3 dan 4, yang D adalah 4 dan 5. Jadi untuk soal nomor 9 ini yang tepat menurut saya adalah yang C, yaitu 3 dan 4. Jadi untuk argumennya ini ada beberapa hal yang mendukungnya.
Kita beralih ke struktur teksnya untuk eksposisi, di mana argumen itu berupa sejumlah pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Jadi di sini yang tepat menurut saya yang 3 dan 4, karena di sini ada beberapa argumen yang disampaikan oleh si penulis. Ini ya. Jadi menurut teman-teman yang nomor 9-nya juga yang betul yang mana? Kita bebas berdiskusi, karena nomor 9 ini menurut saya yang C. Siapa tahu nanti teman-teman juga memilih jawaban yang berbeda. Oke, kita beralih ke soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 ini, telinga merupakan salah satu bagian tubuh yang harus benar-benar dijaga kebersihannya. Kotoran yang dibiarkan menumpuk di telinga dapat memengaruhi kualitas pendengaran seseorang. Selain itu, jika kotoran di telinga tidak segera dibersihkan, kotoran tersebut akan keras dan menimbulkan rasa sakit. Nah, simpulan isi paragraf tersebut adalah yang A adalah kebersihan telinga harus benar-benar dijaga. Kemudian yang B adalah jangan biarkan kotoran menumpuk di telinga. Yang C adalah kotoran di telinga bisa menimbulkan rasa sakit. Sedangkan yang D adalah telinga merupakan organ tubuh yang amat penting. Soal nomor 10 tentu jawabannya yang A. Jadi ini tidak terlalu dijelaskan menurut saya, karena teman-teman pasti tahu tentang kesimpulan untuk paragraf soal nomor 10 ini. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini terlalu panjang karena bahasa Indonesia itu memang benar-benar banyak hal yang perlu kita sampaikan, apalagi terkait dia dengan beberapa option yang memang menguras tenaga kita untuk membaca, kemudian menguras tenaga kita ketika kita menganalisis, menguras waktu juga. Karena biasanya banyak orang yang UP itu kendalanya di waktu, apalagi terkait dia dengan soal yang memang terlalu panjang seperti bahasa Indonesia ya. Tapi mari kita menikmati prosesnya, panjang entah lebarnya. Intinya adalah di sini saran saya biasakan membaca materi-materi yang memang panjang, kemudian banyak latihan-latihan, karena di bahasa Indonesia kan ada beberapa materi teknik cara kita membaca yang panjang, membaca teks yang panjang. Jadi itu boleh kita terapkan ketika kita mengikuti soal UP atau mengikuti tes. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan tinggalkan komentar bila ada hal-hal yang tidak disenangi atau apapun itu. Oke, akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.